yang siap mendengarkan dan belajar firman Tuhan pagi hari ini? Boleh angkat tangannya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, sama-sama katakan uye. Kurang kuat. Uye. Nah, 10 hari yang lalu kita ke Monaco, ya. Tapi di lokal, bukan di lokal. Kita ke Monaco merayakan hari apa? Kebangkitan udah lama. Kenaikan, oke. Setelah itu hari kenaikan, hari ini hari apa? Pentakosta. Kenapa dibilang Pentakosta? 50 ya, Penta ya, 50 dari hari kebangkitan Yesus. Dan hari ini kita belajar bahwa pada hari Pentakosta ada 120 orang. Di Kisah Para Rasul 1 dengan 120 orang gereja pertama yang berkumpul di upper room ruang atas. Dan pagi hari ini kita juga berada di upper room, di lantai 2. Jadi coba bayangkan kita adalah sekian orang di antara 120 orang itu dan menantikan Roh Kudus dicurahkan. Amin. Bayangkan itu salah satu di antara kita dan kita akan melihat aplikasinya hari ini. Sebelumnya mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami telinga seorang murid untuk mendengarkan, sehingga hari ini kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Dan pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjangkau, untuk memuridkan bangsa-bangsa Tuhan sebagaimana Engkau perintahkan di dalam amanat agung. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, 120 orang itu mungkin seperti kita hari ini datang ke gereja dengan tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka juga membuat gerakan yang baru, pengikut Yesus, ya kan? Dan mereka mungkin datang naik ke upper room juga sembunyi-sembunyi ya, takut ketahuan tetangga gitu kan? Ada yang seperti itu juga hari ini? Enggak ya? Kita lebih nyaman. Mereka sembunyi-sembunyi, aku takut ini 120 orang. Kira-kira apa yang mereka akan buat? Karena waktu Yesus naik, Yesus berkata demikian, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Sementara mereka ada dalam ketakutan, belum lagi penjajahan, belum lagi jadi dicari-cari dan lain sebagainya. Mungkin waktu itu mereka 120 orang ngumpul juga nggak tahu kita mau ngapain lagi di Naui, gitu kan? Ini katanya bangsa-bangsa, padahal yang paling jauh Ujalati, mungkin ke Betania dan lain sebagainya, daerah sekitar situ kan. Katanya bangsa-bangsa belum pernah dengan bangsa yang lain mungkin kan. Yang mereka tahu hanya bangsa Romawi, bangsa penjajah. Dan hari itu mereka berkumpul 120 orang. Dan sebelum Yesus naik, Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, hari Pentakosta, hari yang festival yang sangat besar. Karena itu juga memperingati Pentakosta pertama di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa. Dan ini dirayakan dengan sangat besar. Dikatakan bahwa semua orang Yahudi di bawah kolong langit berada di Yerusalem. Nah, kalau kita bayangkan Yerusalem, mungkin Singapurnya zaman dulu. Kalau kita ke Singapura, ada berbagai macam bangsa di sana. Kita bisa menemukan gampang sekali orang Eropa, orang Asia dan lain sebagainya. Dan festival ini sangat besar. Dan hari ini kita bayangkan kita ada di sana dan apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Yang pertama, di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa ada bunyi tiupan angin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Ya, tiupan angin mirip seperti nafas ya kan, kalau kita hembuskan nafas kurang lebih sama. Cuman kalau tiupan angin lebih besar ya kan? Setuju ya? Setuju. Nah, mirip seperti hembusan nafas, tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, saya mau tanya, kira-kira di mana di bagian Alkitab hal ini pertama kali terjadi? Ketika ada tiupan angin, hembusan nafas, di mana? Di mana? Pemana? Hembusan nafas awal.
Ya, gimana? Hembuskan nafas ke Adam, ya. Pertama sekali terjadi seperti ini dalam Kejadian 2, di mana ada tanah tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki gerak. Akhirnya Tuhan menghembuskan nafasnya dan terjadi kehidupan. Demikian juga kepada 120 orang ini, Tuhan menghembuskan Roh Kudus-Nya. Kenapa? Karena pada saat itu mereka hanya memiliki tubuh, tidak memiliki dampak seperti yang kita alami hari ini. Dan Tuhan menghembuskan kibat angin yang keras. Ini berbicara tentang pernyataan Allah. Dan yang kedua, mungkin kita bertanya sebelum yang kedua, tapi kan mereka bernafas. Nah, orang yang bernafas menggunakan oksigen dan orang yang pelari 100 meter sprinter itu berbeda nggak? Kalau saya nggak menghina siapapun, kalau orang yang dibantu oksigen dapatnya gitu kan. Tapi kalau sprinter benar-benar hidup, benar-benar gitu. Kalau kita sorot itu gerakannya, ototnya dan lain sebagainya, itulah kehidupan. Itu makanya saya sangat senang pagi minggu-minggu terakhir ini naik sepeda pagi-pagi. Kenapa? Karena saya merasa segar sekali. Itulah kehidupan. Ya, silakan Pak Bina. Oke, ini. Nah, jadi ke 120 orang itu memang bernafas tapi tidak hidup. Dalam tanda petik ya. Berbeda kalau orang yang pelari, siapa yang suka lari cepat, berbeda pasti nafasnya, berbeda semangatnya. Dan itu yang terjadi pada hari itu. Mereka tidak hanya bernafas tetapi benar-benar hidup, siap berdampak bagi dunia. Dan yang berikutnya ada lidah-lidah api, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Wah, api ini unik. Kenapa? Karena tidak menggunakan minyak. Gak perlu minyak. Kenapa? Karena Tuhan tidak memerlukan apapun untuk menyatakan kehadirannya. Nah, pertanyaan yang sama, di mana kita menjumpai di Alkitab ada api yang tidak menghanguskan? Ada pernyataan, penglihatan api yang tidak menghanguskan seperti ini. Ada yang tahu? Masih ingat Tuhan memanggil Musa? Di Semak Duri ada api kan? Api itu tidak menghanguskan Semak Duri. Api itu berbicara kehadiran Tuhan. Sama halnya. Nah, jadi hal ini terjadi kembali. Apa yang terjadi di Nabi Musa? Ada lidah-lidah api. Dan kalau mereka berkumpul 120 orang, mungkin ada yang bertanya, kalau kita menanti Roh Kudus, pastilah duluan si Yohanes yang dapat. Pastilah yang dapat itu pasti si Petrus misalnya kan. Karena mereka yang dekat dengan Yesus atau Yakobus, ketiga orang ini paling dekat dengan Yesus. Nah, ternyata tidak. Di Alkitab dikatakan semua orang, semuanya mereka ada lidah-lidah api. Nah, bedanya waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa, Tuhan hanya memanggil Musa sebagai superhero, seorang diri. Bedanya waktu Pentakosta dicurahkan, semua orang diurapi Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil Kristus. Tuhan tidak lagi memanggil superhero, tapi Tuhan memanggil saudara dan saya. Jadi bayangkan kalau saudara pada hari ini ada di 120 orang itu, jangan bertanya-tanya, aku diurapi nggak? Aku diurapi nggak? Semuanya diurapi. Amin. Semuanya Tuhan gunakan untuk alat kemuliaannya. Tidak dikatakan hanya kepada rasul-rasul terpilihlah api itu ada di kepalanya. Enggak. Semuanya mereka ada lidah-lidah api. Nah, pertanyaannya, di manakah Musa waktu Tuhan menyatakan dirinya dalam api? Musa sedang bersembunyi di dalam pelarian. Musa ada di tempat yang tidak diperhitungkan. Mungkin waktu itu dia mengembalakan dombanya, beginilah hidupku sampai berakhirlah hidupku seperti ini. Akhirnya Tuhan datang, Musa, aku punya panggilan yang spesial untukmu. Aku tahu engkau enjoy dengan hidupmu, engkau hidup hanya untuk dirimu sendiri dan engkau menikmatinya. Tapi aku punya panggilan yang besar. Aku ingin menggunakan engkau membebaskan bangsa Israel yang sedang tertindas. Di mana Musa waktu itu? Tidak ada yang tahu. Orang Israel mungkin menganggap dia sudah tidak ada lagi. Tapi waktu Musa merasa dirinya tidak ada yang tahu, Tuhan hadir dan menyatakan panggilannya.
Dan ke-120 orang ini juga mungkin merasa, waduh, gimana nasib kami? Tapi Tuhan memanggil mereka untuk menyatakan, memberitakan Injil kepada segala manusia. Dan yang ketiga, mereka berbahasa lidah. Dan tampaklah ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berikutnya, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Berikutnya, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Mereka berbicara bahasa-bahasa lain. Pertanyaan yang sama di Alkitab, di mana hal ini pertama kali terjadi? Menara Babel. Waktu itu mereka membangun Menara Babel. Bayangkan kita semua misalnya membangun Menara Babel selama 11 bulan. Setiap hari kita bangun itu dan kita berbicara satu sama yang lain. Suatu hari tiba-tiba saya berbicara sama Bang Tamun tidak tahu bahasa saya. Wah, saya pikir Bang Tamun aneh. Bang Tamun juga merasa saya aneh. Saya cari yang lain, ternyata Bang Monang kami sama bahasanya. Bang Tamun sama Pak Pinam sama bahasanya. Wah, orang itu aneh. Kami juga bilang, mereka yang aneh. Akhirnya hari itu terjadi kekacauan. Dan dari situ, karena bahasa yang berbeda, terpencarlah mereka ke segala penjuru dunia. Dan pada hari Pentakosta, Allah menyatakan kuasanya bahwa bahasa bukan halangan. Mungkin waktu mereka berkumpul, waduh, gimana kita menjangkau bangsa-bangsa? Kuasa Roh Kudus membuat mereka berbahasa-bahasa lain. Dan ini mengisyaratkan waktu mereka membangun secara daging Menara Babel, mereka terpencar. Tapi di dalam Kristus melalui Roh Kudus, segala bangsa akan dikumpulkan bersatu menyembah Allah yang hidup. Dan hari itu mereka berbahasa-bahasa asing. Dan Allah mau menyatakan bahwa bahasa tidak menjadi halangan. Aku memerintahkan engkau untuk menjangkau bangsa-bangsa, dan aku memperlengkapi engkau dengan kuasa-Ku. Dan hari ini berlaku bagi kita semua. Tuhan belum selesai. Amanat agung adalah hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan mereka tidak pengalaman. Jadi kalau hari ini kita tidak berpengalaman, Tuhan katakan, kamu perlu Roh Tuhan, kamu perlu Roh Kudus. Dan kalau kita mau digunakan Tuhan untuk alatnya, kita perlu Roh Kudus. Dan mungkin kita berkata, tapi hari ini kita nggak mendengar suara angin, Pastor. Kita juga nggak melihat lidah-lidah api. Kita juga tidak tiba-tiba berbahasa lain di sini. Bagaimana mungkin, gitu kan? Nah, waktu itu Tuhan Allah sedang mengajar menggunakan media. Tapi media ini hanya sebagai alat, bukan tujuan. Kadang-kadang pakai media ini bagus, tapi kadang-kadang membuat tujuannya salah. Suatu kali saya putar film yang ditanya, tadi lagunya apa itu? Loh, kok bukan korbannya gitu kan? Kalau setiap saat nanti ada lagu yang ditanya lagunya. Masalahnya nanti kalau kita pikir nanti harus Bang Arman di sini pengurapan, main drum nanti nggak ada di mana gitu kan? Ya bahayanya apa? Nanti kalau kita merasa harus ada angin, nanti orang band-band bandingkan dengan Sun Gokong tarik bulu jadi tongkat gitu kan? Akhirnya jadi aneh. Makanya kita nggak boleh fokus di medianya. Makanya hari ini kalau kita pun tidak berbahasa roh, saya tetap yakin Tuhan ingin mengurapi kita semua untuk digunakan menjadi alatnya. Kalau hari ini tidak ada angin yang kencang juga tidak masalah. Nah, yang lucunya dulu waktu saya di gereja lama, gereja Sidang Roh Kudus,
Wah, saya trauma dengan saya pernah lihat kebakaran itu menghanguskan rumah. Jadi kalau dibilang api agak ngeri kan. Ya siap-siap terima api, katanya saya siap-siap mau kabur, aduh ini bahaya gitu kan. Saya nggak mau lihat, kenapa? Saya pernah lihat api melahap, justru jadi nggak nyaman gitu. Nah, jadi hari ini nggak usah, wah apa yang kurasakan sebentar lagi, enggak. Tuhan ingin mengurapi setiap kita, karena amanah agung itu belum selesai. Bagaimana dengan pandemi? Tuhan nggak kaget dengan pandemi, justru karena Tuhan tahu semua yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini sangat berarti. Kalau saudara nggak tahu arti ayat ini, pergilah ke pemakaman COVID-19. Begitu banyaknya jiwa-jiwa yang telah dipanggil Tuhan. Setiap kali saya di sana, wah saya semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melihat ke masa depan. Karena begitu besarnya kasih Allah. Nah, jika demikian, bagaimana dengan kita hari ini? Itu makanya Yesus juga berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau kita tidak melihat, kalau waktu saya ngomong mungkin tidak ada lidah api, ya saudara juga jangan merasa aneh ya. Saya juga kalau ada lidah api saya lari mungkin. Ini apa ini? Nah, jadi saya percaya Tuhan belum selesai dengan amanat agung. Pertanyaannya, maukah kita dipakai oleh Tuhan? Tidak ada syaratnya. 2000 tahun yang lalu 120 orang ini berkata yes. Mereka bukan orang spesial. Tuhan tidak sedang mencari superhero. Mereka berkata yes, itu makanya hari ini kita ada. Dan ini belum selesai. Dan jika kita berkata, saya mau diurapi oleh Tuhan, maka pengurapan itu akan turun atas kita. Amin. Merenungkan ini agar kita juga semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya undang Pak Tambun dan tim musik untuk mengangkat lagu, dan mari kita semuanya berdiri.
karuniakan untuk setiap kami yang menghibur, menolong, dan menguatkan setiap kami, dan juga untuk menggunakan kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu dan menjadikan segala bangsa murid-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, urapi kami dan pakai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.